Mengaburkan kenyataan atau gaslighting. Gaslighting adalah salah satu teknik manipulasi psikologis yang paling merusak. Dalam gaslighting, seseorang secara sistematis membuat korban meragukan realitasnya sendiri. Pelaku akan memutarbalikkan fakta, menyangkal apa yang telah dikatakan, atau membuat skenario fiktif sehingga korban merasa bingung dan meragukan ingatannya sendiri. Misalnya, pasangan yang kasar mungkin terus-menerus menyangkal peristiwa yang jelas terjadi, atau mengatakan bahwa korban terlalu sensitif saat mengungkapkan perasaannya. Taktik ini digunakan untuk menciptakan ketergantungan dan menghilangkan rasa percaya diri korban. Penelitian menunjukkan bahwa gaslighting melibatkan manipulasi terhadap persepsi dan keseimbangan emosi agar korban mempertanyakan kewarasannya. Bila seseorang terus merasakan kebingungan yang tak kunjung hilang atau selalu disalahkan atas sesuatu yang telah dilakukannya, mungkin ia sedang mengalami gaslighting. Untuk melawan teknik ini, penting untuk mendokumentasikan kejadian, berbicara dengan orang yang dipercaya, dan tidak membiarkan pelaku mengendalikan narasi. Banjir perhatian semu atau love bombing. Love bombing terjadi ketika seseorang mengebom pasangannya dengan perhatian, pujian, dan hadiah secara berlebihan pada awal hubungan. Semula korban merasa berada dalam hubungan idaman, tetapi setelah kepercayaan terbangun, pelaku menjadi menuntut dan mengendalikan. Pelaku mungkin melarang hubungan sosial korban atau menggunakan perhatian sebagai alat untuk memanipulasi. Love bombing sering dilakukan oleh orang yang narsis dan bertujuan untuk menciptakan ketergantungan emosional. Contohnya, seseorang yang baru berkencan mengirim hadiah mahal, berjanji menikah, dan selalu menghubungi. Beberapa minggu kemudian, ia menjadi pencemburu dan posesif. Menyadari pola ini adalah sangat penting. Periksa apakah perhatian kita itu tulus atau digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan pertahankan batasan yang sehat agar tidak terjebak dalam siklus ini. Penguatan intermiten atau intermittent reinforcement. Penguatan intermiten adalah teknik manipulasi yang berasal dari psikologi pembelajaran. Dalam teknik ini, hadiah atau perhatian tidak diberikan setiap saat, tetapi secara acak. Korban akan terus berharap karena terkadang menerima apresiasi atau kasih sayang. Para peneliti menemukan bahwa ketika hadiah diberikan secara tidak konsisten, perilaku yang diinginkan menjadi lebih sulit dipadamkan, karena otak mencari pola yang berubah-ubah. Contoh nyatanya adalah perjudian. Mesin slot memberikan jackpot secara acak sehingga penjudi terus bermain. Dalam hubungan, pelaku mungkin memberi pujian dan kasih sayang sesekali, kemudian menariknya tanpa alasan. Ketidakpastian ini membuat korban berusaha lebih keras demi mendapatkan perhatian. Memahami bahwa pola ini dirancang untuk menciptakan ketergantungan dapat membantu korban melepaskan diri dari siklus yang merusak. Diam seribu bahasa atau silent treatment. Silent treatment adalah tindakan menolak berkomunikasi dengan seseorang yang ingin berbicara. Ini bukan sekadar sedang ingin sendiri, tetapi bentuk hukuman yang pasif progresif. Pelaku menggunakan keheningan sebagai senjata untuk membuat korban merasa bersalah, cemas, dan tidak pasti. Menurut sumber, silent treatment adalah bentuk pelecehan emosional di mana pelaku menolak berbicara atau mengakui keberadaan korban sebagai cara manipulasi. Contohnya, pasangan tiba-tiba berhenti menanggapi pesan atau percakapan setelah pertengkaran dan biarkan korban menebak-nebak. Perlakuan ini membuat korban bersedia melakukan apa saja untuk mengakhiri keheningan, seringkali dengan mengorbankan kebutuhan atau pendapatnya sendiri. Jika mengalami hal ini, penting untuk menetapkan batasan dan tidak membiarkan orang lain menggunakan keheningan untuk mengendalikan emosi Anda. Memanipulasi dengan rasa bersalah atau guilt tripping. Guilt tripping adalah taktik di mana seseorang sengaja membuat orang lain merasa bersalah
agar mengikuti kehendaknya. Pelaku mungkin mengucapkan kalimat seperti, "Aku berkorban begitu banyak untukmu, tapi kau tidak pernah menghargai." Atau, "Kalau kau mencintaiku, kau akan melakukan ini untukku." Verywell Mind menjelaskan bahwa guilt tripping menggunakan rasa bersalah untuk mengontrol perilaku orang lain. Dalam contoh lain, orang tua mungkin mengatakan bahwa anaknya egois jika tidak menuruti semua permintaan, padahal anak juga berhak membuat keputusan. Perasaan bersalah yang dimanipulasi ini dapat melemahkan harga diri dan membuat korban lebih mudah dikendalikan. Untuk menghindari jebakan ini, sadari bahwa perasaan bersalah harus proporsional. Tanyakan apakah permintaan itu adil, dan jangan biarkan orang lain menghalangi Anda dengan perasaan bersalah yang tidak berdasar. Berlagak sebagai korban atau playing the victim. Dalam strategi ini, pelaku berpura-pura menjadi korban situasi agar mendapat simpati dan menghindari tanggung jawab. Mereka mungkin melebih-lebihkan penderitaan atau menciptakan cerita palsu tentang ketidakadilan yang mereka terima. Wikipedia mencatat bahwa playing the victim melibatkan fabrikasi atau eksagerasi atau melebih-lebihkan peran korban untuk mendapatkan perhatian dan kerjasama orang lain. Taktik ini sering digunakan oleh manipulator untuk membuat dirinya tampak lemah sehingga orang lain merasa kasihan dan memberikan apa yang ia inginkan. Contohnya, seseorang yang terlambat bekerja secara konsisten menyalahkan keadaan rumah tangga yang sulit padahal kenyataannya ia tidak disiplin. Dengan memainkan peran korban, pelaku menghindari tanggung jawab dan membuat orang lain merasa bersalah bila menuntut akuntabilitas. Mengidentifikasi pola ini membantu kita membedakan antara penderitaan yang nyata dan manipulasi. Mengadu domba atau triangulasi. Mengadu domba atau triangulasi adalah teknik di mana pelaku membawa pihak ketiga ke dalam hubungan untuk menciptakan kompetisi, kecemburuan, atau konflik. Taktik ini dapat mengadu dua orang agar bersaing mendapatkan perhatian atau dukungan. Verywell Mind menjelaskan bahwa triangulasi adalah ancaman pengucilan atau penggunaan komunikasi tidak langsung untuk memecah dan menaklukkan pihak lain. Misalnya, dalam hubungan romantis, pelaku mungkin membandingkan pasangannya dengan orang lain atau menceritakan masalah hubungan kepada teman untuk memancing kecemburuan. Tindakan ini membuat korban merasa terpinggirkan dan berlomba mendapatkan pengakuan. Untuk menghindarinya, waspadai ketika seseorang mencoba melibatkan pihak ketiga secara tidak perlu dan fokuslah pada komunikasi langsung untuk menyelesaikan masalah. Ancaman ketakutan atau fear appeal. Fear appeal adalah pesan persuasif yang membangkitkan ketakutan untuk mendorong perubahan perilaku. Dalam strategi ini, pelaku menyoroti ancaman dan kerentanan agar orang lain mengikuti instruksi atau membeli produk. Wikipedia menjelaskan bahwa fear appeal bekerja dengan menyajikan ancaman dan menunjukkan kerentanan target. Misalnya, iklan kesehatan yang menunjukkan gambar penyakit menakutkan untuk membuat orang membeli suplemen, atau pesan politik yang menakut-nakuti tentang bahaya imajiner agar masyarakat mendukung kebijakan tertentu. Taktik ini sering dipakai dalam kampanye pemasaran, keselamatan, dan politik. Penting untuk menilai apakah ketakutan tersebut didasarkan pada fakta atau hanya alat manipulasi. Jangan biarkan rasa takut memaksa Anda mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Meniru gaya atau mirroring. Meniru gaya atau mirroring atau cerminan terjadi ketika seseorang meniru perilaku, minat, atau gaya komunikasi target untuk menciptakan rasa persamaan. Secara alami, kita melakukan mirroring untuk membangun rapport atau kedekatan emosional. Namun, manipulator bisa menggunakan teknik ini untuk meraih kepercayaan palsu. Simply Psychology menggambarkan bahwa teknik ini narcissistic mirroring melibatkan meniru perilaku dan minat target untuk membangun koneksi palsu dan mendapatkan kepercayaan. Contohnya, seseorang yang baru Anda kenal tiba-tiba menyukai semua hobi Anda, menyelesaikan kalimat Anda, dan seolah-olah sangat cocok. Ini membuat Anda merasa seperti menemukan belahan jiwa,
Padahal yang sebenarnya terjadi adalah penciptaan persona yang disesuaikan dengan Anda. Ketika kepercayaan terbentuk, pelaku mungkin menjadi mengendalikan. Sadarilah bahwa hubungan yang sehat terbentuk oleh perbedaan juga, dan waspadalah jika seseorang terlalu cepat menyesuaikan diri dengan Anda secara berlebihan. 10. Teknik permintaan bertahap atau foot in the door. Teknik ini mengandalkan permintaan kecil terlebih dahulu sebelum membuat permintaan yang lebih besar. Dengan menerima permintaan kecil, target lebih mungkin menyetujui permintaan berikutnya karena merasa konsisten atau berkomitmen. Very Well Mind menjelaskan bahwa foot in the door bekerja karena individu ingin menghindari disonansi dan menyesuaikan sikap dengan tindakan mereka. Sebagai contoh, seorang teman meminta Anda menyumbang sedikit untuk amal, lalu tak lama kemudian meminta jumlah yang lebih besar atau meminjam uang. Karena sudah membantu, Anda merasa terikat untuk menyetujui permintaan berikutnya. Pelaku menggunakan konsistensi untuk memanipulasi. Untuk melawan ini, evaluasilah setiap permintaan secara terpisah dan jangan merasa bersalah menolak permintaan yang tidak wajar meskipun Anda setuju pada permintaan kecil sebelumnya. Trik kelangkaan atau scarcity principle. Prinsip kelangkaan menyatakan bahwa sesuatu dianggap lebih berharga atau diinginkan ketika ketersediaannya terbatas. Explore Psychology menjelaskan bahwa orang menilai sesuatu lebih bernilai ketika tersedia dalam jumlah kecil, didorong oleh persepsi nilai, rasa takut kehilangan, dan bukti sosial. Manipulator dapat memanfaatkan prinsip ini dengan mengatakan bahwa penawaran hanya hari ini, stok terbatas, atau kursi hampir habis, padahal ketersediaan sebenarnya cukup. Contohnya, penjual meyakinkan Anda bahwa promosi hanya berlaku beberapa jam agar Anda segera membeli tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Kesadaran terhadap prinsip ini membantu kita mengenali ketika kelangkaan dipaksakan untuk mendorong keputusan impulsif. Pertimbangkan apakah barang atau kesempatan tersebut benar-benar langka, dan jangan biarkan desakan waktu mempengaruhi keputusan secara tidak rasional. Bukti sosial atau social proof. Bukti sosial adalah kecenderungan untuk mengikuti tindakan orang lain dalam situasi ambigu, karena kita menganggap orang lain mengetahui apa yang harus dilakukan. Wikipedia mendefinisikan social proof sebagai fenomena psikologis di mana orang meniru tindakan orang lain dengan asumsi bahwa tindakan tersebut benar. Manipulator menggunakan fenomena ini dengan menunjukkan bahwa semua orang melakukan ini atau memalsukan testimoni untuk membujuk kita. Misalnya, sebuah produk online menampilkan ratusan ulasan palsu untuk meyakinkan calon pembeli, atau pemimpin kultus mengklaim bahwa mayoritas pengikut telah mematuhi aturan untuk menekan yang ragu. Untuk menghindari jatuh pada bukti sosial palsu, carilah informasi independen dan pertimbangkan apakah perilaku mayoritas memang benar bagi Anda. Balas budi atau reciprocity. Balas budi atau reciprocity adalah norma sosial yang membuat kita merasa berkewajiban membalas ketika seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Very Well Mind menyatakan bahwa ketika seseorang memberikan bantuan atau hadiah, kita merasa harus membalas budi. Manipulator menggunakan prinsip ini dengan memberikan hadiah atau layanan yang tampak murah hati, namun memiliki maksud tersembunyi. Contohnya, seorang sales menawarkan sampel gratis atau diskon besar agar Anda merasa berkewajiban membeli produk. Dalam hubungan pribadi, orang yang manipulatif mungkin memberi perhatian berlebihan agar Anda merasa berhutang. Untuk melindungi diri, terima kebaikan secara tulus tapi sadari bahwa Anda tidak berkewajiban membalas lebih dari yang Anda inginkan. Mengucapkan terima kasih atau menolak dengan sopan adalah hak Anda. Efek halo atau halo effect. Efek halo adalah bias kognitif di mana
penilaian positif terhadap satu sifat seseorang membuat kita menilai aspek lain dari orang tersebut secara positif pula. Simply Psychology mencatat bahwa orang sering menilai individu yang berpenampilan fisik menarik lebih berbakat atau baik, meskipun tidak ada bukti demikian. Misalnya, kita mungkin percaya bahwa selebritas yang tampan itu juga pintar, sehingga kita mengikuti nasihat kesehatannya tanpa memverifikasi. Di tempat kerja, bos mungkin memberikan tugas penting kepada karyawan yang ramah, meski kinerjanya biasa saja. Efek halo membuat kita mengambil keputusan berdasarkan kesan awal, bukan fakta. Untuk menghindari bias ini, fokuslah pada bukti objektif dan evaluasi setiap atribut secara terpisah. Jangan menganggap semua aspek seseorang positif hanya karena satu kesan baik. Bias angka awal atau anchoring bias. Anchoring bias adalah kecenderungan untuk terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita terima, yang disebut jangkar atau anchor, saat membuat keputusan, sehingga penilaian kita menjadi tidak seimbang. Simply Psychology menjelaskan bahwa bias ini membuat orang menaruh bobot terlalu besar pada angka atau informasi awal. Misalnya, dalam negosiasi harga rumah, penjual memasang harga awal 1,5 miliar, padahal harga pasar yang wajar adalah hanya 1,2 miliar rupiah. Karena angka 1,5 atau 1,5 miliar rupiah sudah menempel di pikiran, pembeli akhirnya merasa sudah beruntung bila bisa menawar sampai 1,3 miliar. Padahal tetap saja itu lebih mahal 150 juta rupiah daripada nilai wajar. Ya. Contoh lain terjadi dalam diskon belanja. Sebuah toko menuliskan harga asli 1 juta rupiah sekarang 600 ribu rupiah. Walaupun harga 600 ribu rupiah itu sebenarnya sudah standar pasar, konsumen merasa barang itu murah karena jangkar 1 juta rupiah membuatnya tampak seperti potongan besar. Dalam survei, jika responden pertama-tama ditanya, apakah populasi Jakarta lebih dari 20 juta orang? Mereka mungkin menebak angka sekitar 25 juta. Tetapi jika pertanyaannya dimulai dari angka lebih rendah, misalnya, apakah populasi Jakarta lebih dari 5 juta orang? Tebakan berikutnya bisa berkitar 8-12 juta. Padahal data resmi menunjukkan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa. Untuk melawan anchoring bias, penting mencari sumber informasi lain, membandingkan beberapa pilihan, dan menyadari bahwa angka awal bukanlah patokan mutlak. Luangkan waktu untuk menganalisis fakta sebelum menerima tawaran atau angka pertama yang muncul. Bias konfirmasi atau confirmation bias. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Wikipedia menjelaskan bahwa orang cenderung menyeleksi informasi yang sesuai dengan pandangannya dan mengabaikan informasi yang menantang keyakinan tersebut. Misalnya, seseorang yang percaya teori konspirasi hanya membaca artikel yang mendukung pandangannya dan menolak penelitian ilmiah. Atau penggemar tim olahraga hanya mengingat kemenangan tim mereka dan mengabaikan kekalahan. Bias ini memperkuat pandangan yang salah dan mempersulit kita menerima kenyataan. Untuk mengatasinya, carilah sudut pandang berbeda, baca sumber yang kredibel, dan bersedia mengubah pendapat ketika bukti menuntutnya. Disonansi kognitif atau cognitive dissonance. Disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan mental yang muncul ketika seseorang memegang dua keyakinan, nilai, atau sikap yang bertentangan. Very Well Mind menjelaskan bahwa konflik ini mendorong individu mencari konsistensi dengan mengubah keyakinan atau menolak informasi baru. Contoh sederhana adalah perokok yang mengetahui bahwa merokok berbahaya tetapi tetap merokok. Untuk mengurangi disonansi, ia mungkin merasionalisasi kebiasaannya dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa selama tidak berlebihan.
Dalam hubungan, seseorang mungkin bertahan dalam hubungan yang toksik karena sulit menerima bahwa ia membuat keputusan yang salah. Disonansi kognitif mendorong perilaku defensif dan penolakan terhadap fakta. Mengenali perasaan tidak nyaman ini membantu kita mengevaluasi keyakinan kita dan terbuka pada perubahan. Kesalahan biaya hangus atau sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy adalah kecenderungan untuk melanjutkan suatu keputusan karena sudah menginvestasikan waktu, uang, atau usaha, meskipun logika mengatakan sebaliknya. Investopedia menjelaskan bahwa orang terus mempertahankan keputusan yang buruk karena enggan mengakui kerugian yang sudah terjadi atau takut dianggap membuang-buang sesuatu. Misalnya, seseorang menonton film yang buruk sampai habis karena sudah membeli tiket, atau perusahaan terus mendanai proyek yang gagal karena sudah menghabiskan banyak sumber daya. Kekeliruan ini membuat kita terjebak dalam keputusan yang tidak rasional. Mengatasi fallacy ini memerlukan kesadaran bahwa biaya masa lalu tidak boleh mempengaruhi keputusan masa depan. Fokuslah pada manfaat dan biaya yang masih relevan. Fear of missing out atau FOMO. FOMO adalah ketakutan atau kecemasan bahwa orang lain menikmati pengalaman yang lebih menyenangkan atau bermanfaat dibandingkan diri kita. Helpguide.org menulis bahwa FOMO muncul dari perasaan bahwa kita mungkin ketinggalan sesuatu, terutama karena media sosial memungkinkan kita membandingkan hidup dengan orang lain. Ketakutan ini mendorong kita memeriksa ponsel secara kompulsif dan menghadiri acara yang sebenarnya tidak kita nikmati. FOMO dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan kepuasan hidup. Untuk mengatasi FOMO, batasi waktu di media sosial. Fokus pada pengalaman Anda sendiri dan sadari bahwa apa yang terlihat di internet seringkali hanya penampilan terbaik seseorang, bukan keseluruhan cerita. Bias negativitas atau lebih ingat buruknya. Bias negativitas adalah kecenderungan yang lebih memperhatikan peristiwa negatif daripada positif. Very Well Mind menjelaskan bahwa orang merasa kritik lebih menyakitkan daripada pujian dan cenderung mengingat pengalaman buruk lebih lama. Misalnya, seorang pekerja mungkin mendapat 5 pujian dan 1 kritik, tapi hanya memikirkan kritik itu sepanjang minggu. Bias ini membuat kita lebih khawatir dan memandang dunia secara pesimis. Manipulator dapat memanfaatkan kecenderungan ini dengan menekankan konsekuensi negatif untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk melawan bias ini, latih diri untuk menghargai hal-hal positif dan berlatih bersyukur. Sadari bahwa pikiran negatif bisa tidak proporsional dengan kenyataan. Bias memihak diri sendiri atau self-serving bias. Self-serving bias adalah kecenderungan untuk mengaitkan keberhasilan dengan faktor internal seperti bakat dan usaha, tetapi menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan. Simply Psychology menyebut bahwa orang dengan senang hati mengambil kredit saat berhasil, tetapi menyalahkan kondisi luar ketika gagal. Sebagai contoh, seorang siswa yang mendapatkan nilai buruk mungkin berkata, "Saya pintar dan belajar keras." Tetapi ketika mendapat nilai buruk, ia menyalahkan guru yang tidak adil. Bias ini melindungi harga diri, tetapi juga dapat mencegah kita belajar dari kesalahan. Waspadalah terhadap orang yang selalu menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Ini mungkin tanda manipulasi atau ketidakmatangan. Untuk mengembangkan sikap yang lebih sehat, akui keberhasilan dan kegagalan dengan jujur dan belajar dari keduanya. Efek penonton atau bystander effect. Efek penonton adalah fenomena di mana semakin banyak orang yang hadir saat darurat, semakin kecil kemungkinan seseorang akan membantu korban. Very Well Mind menjelaskan bahwa kehadiran banyak saksi yang menyebabkan difusi tanggung jawab tersebut. Orang berasumsi bahwa orang lain yang akan menolong. Selain itu, melihat orang lain tidak bertindak dapat mengurangi kecenderungan untuk membantu. Contohnya, ketika seseorang jatuh pingsan di tempat ramai, banyak orang hanya menonton karena masing-masing berpikir orang lain yang akan menolong.
Efek ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang melakukan intimidasi di depan banyak orang, berharap tidak ada yang campur tangan. Untuk mengatasi, jika Anda melihat situasi yang darurat, ambil inisiatif dan minta bantuan secara spesifik. Hai Anda yang berbaju merah, tolong hubungi ambulans. Jangan biarkan kehadiran orang banyak membuat Anda pasif. Terlalu percaya figur atau authority bias. Authority bias adalah kecenderungan untuk menganggap pendapat seorang tokoh otoritas lebih benar atau kredibel dan lebih dipengaruhi olehnya. Wikipedia menyatakan bahwa orang mempercayai pendapat otoritas lebih dari bukti lain, sehingga cenderung patuh. Contohnya, seseorang mungkin mengikuti saran investasi dari pakar di televisi tanpa memeriksa fakta, atau mematuhi perintah atasan meskipun merugikan orang lain. Manipulator dapat menggunakan gelar, seragam, atau jabatan untuk memperoleh kepercayaan dan memanipulasi. Untuk melindungi diri, bersikaplah skeptis terhadap klaim dari otoritas. Periksa sumbernya, bandingkan dengan data, dan ingat bahwa otoritas juga bisa salah. Keyakinan dunia adil atau Just World Phenomenon. Just World Phenomenon adalah keyakinan bahwa dunia ini adil dan orang mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Very Well Mind menjelaskan bahwa orang cenderung meyakini bahwa kemalangan yang menimpa mereka itu layak dan keberuntungan datang kepada orang yang baik. Keyakinan ini membuat beberapa orang menyalahkan korban, misalnya dengan mengatakan mereka miskin karena malas atau dia menjadi korban karena ceroboh. Manipulator dapat menggunakan keyakinan ini untuk menjustifikasi ketidakadilan dan mencegah perubahan. Untuk menghindari kejebakan Just World Phenomenon, sadari bahwa keadilan sosial dan struktural mempengaruhi nasib seseorang, dan hindari menyalahkan individu tanpa memahami konteks yang lebih luas. Saling menyalahkan orang atau Fundamental Attribution Error. Kesalahan atribusi fundamental adalah kecenderungan untuk mengaitkan perilaku orang lain dengan sifat pribadi mereka, bukan situasi yang mempengaruhi. Very Well Mind mencatat bahwa orang sering menyalahkan karakter individu atas kejadian buruk, sambil mengabaikan faktor situasional. Misalnya, jika seseorang terlambat rapat, kita mungkin menganggap ia pemalas, padahal mungkin ada kemacetan. Namun, ketika kita sendiri terlambat, kita cenderung menyalahkan lalu lintas. Manipulator dapat memanfaatkan kesalahan ini dengan menjelek-jelekan orang lain tanpa memberikan konteks, sehingga audiens mengikuti narasi tersebut. Untuk menghindarinya, cobalah memikirkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku seseorang sebelum menilai. Efek Dunning-Kruger atau merasa lebih pintar. Efek Dunning-Kruger atau merasa lebih pintar adalah bias kognitif di mana individu dengan kemampuan rendah cenderung melebih-lebihkan kompetensinya. Very Well Mind menjelaskan bahwa orang yang kurang terampil sering tidak menyadari keterbatasannya, sehingga mereka merasa lebih ahli. Sebagai contoh, seseorang yang baru belajar tentang investasi mungkin menganggap dirinya ahli dan menasihati orang lain, padahal pengetahuan yang ia miliki minim. Bias ini muncul karena orang dengan sedikit kemampuan tidak memiliki wawasan untuk menyadari kesalahannya. Sedangkan orang yang kompeten justru cenderung merendahkan kemampuannya sendiri. Untuk menangani efek ini, berlatihlah rendah hati, kenali batas pengetahuan, dan teruslah belajar. Pikiran kelompok atau groupthink. Pikiran kelompok atau groupthink terjadi ketika kelompok membuat keputusan tanpa evaluasi kritis demi menjaga keharmonisan. Investopedia menjelaskan bahwa groupthink mendorong konsensus tanpa pertimbangan alternatif, menekan perbedaan pendapat, dan mengorbankan kreativitas. Dalam kelompok kerja misalnya, anggota mungkin setuju dengan ide pemimpin, meskipun sebenarnya memiliki keberatan tapi takut dianggap pembangkang. Dalam skala besar, groupthink dapat menyebabkan kebijakan publik yang buruk karena para pembuat keputusan enggan menantang keputusan mayoritas. Untuk menghindari groupthink, dorong diskusi terbuka, dengarkan kritik, dan berikan ruang bagi suara minoritas.
Keputusan yang baik lahir dari pertimbangan berbagai sudut pandang, bukan hanya demi kesepakatan semata. Efek ikut-ikutan atau bandwagon effect. Bandwagon effect adalah fenomena ketika orang mengikuti suatu tindakan atau kepercayaan karena banyak orang melakukannya, meskipun bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Investopedia menjelaskan bahwa bandwagon effect membuat orang mengabaikan pendapat pribadi demi menyesuaikan diri dengan kelompok. Hal ini terlihat dalam tren konsumen, ketika seorang membeli produk populer hanya karena semua orang memilikinya, atau dalam politik ketika memilih pemilih kandidat yang diprediksi menang agar merasa menjadi bagian dari mayoritas. Bandwagon effect dapat menyebabkan perilaku irasional karena orang mengambil keputusan berdasarkan popularitas, bukan kualitas. Untuk mengatasinya, sadarilah alasan Anda memilih, dan jangan biarkan tekanan sosial menggantikan pemikiran kritis. Ingatlah bahwa banyaknya pengikut tidak selalu berarti sesuatu itu benar. Bias ingatan mudah atau availability heuristic. Availability heuristic adalah bias di mana orang menilai kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah contoh itu muncul dalam pikiran. Simply Psychology menjelaskan bahwa informasi yang mudah diingat dianggap lebih sering terjadi, meskipun tidak demikian. Misalnya, setelah melihat banyak berita tentang kecelakaan pesawat, seseorang mungkin menilai perjalanan udara sangat berbahaya, padahal statistik menunjukkan sebaliknya. Perilaku dapat memanfaatkan heuristik ini dengan terus-menerus mengulang informasi tertentu agar tampak lebih penting atau lazim daripada kenyataannya. Untuk mengurangi bias ini, carilah data objektif dan ingat bahwa kemudahan mengingat tidak selalu mencerminkan frekuensi yang nyata. Melempar sifat ke orang lain atau psychological projection. Melempar sifat ke orang lain adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang mengatribusikan pikiran, perasaan, atau dorongan yang tidak dapat diterima pada orang lain. Wikipedia menjelaskan bahwa proyeksi memungkinkan seseorang yang marah mengubah perasaan "saya benci mereka" menjadi "mereka membenci saya". Dengan demikian, perilaku menghadapi emosi atau sifat negatif dirinya sendiri dengan menuduh orang lain memilikinya. Misalnya, seseorang yang sering berbohong menuduh orang lain tidak jujur. Melempar sifat ke orang lain bisa menjadi bentuk pembenaran prasangka atau menghindari tanggung jawab. Untuk melawan taktik ini, sadari bahwa tuduhan ekstrim seseorang terhadap Anda mungkin lebih mencerminkan dirinya sendiri. Jangan langsung percaya tuduhan tersebut dan evaluasi apakah ada dasar nyata. Ramalan yang terjadi sendiri atau self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy adalah prediksi atau keyakinan yang mengakibatkan dirinya sendiri menjadi kenyataan karena mempengaruhi perilaku orang. Simply Psychology menyebut bahwa ramalan ini terjadi ketika harapan seseorang menyebabkan orang lain bertindak sesuai harapan tersebut. Misalnya, guru yang percaya bahwa seorang siswa itu pintar akan memberikan perhatian lebih dan peluang sukses bagi siswa tersebut, sehingga siswa tersebut lalu tampil baik dan ini mengonfirmasi harapan guru. Sebaliknya, harapan rendah dapat menyebabkan kinerja buruk. Fenomena ini juga terjadi dalam diri sendiri. Jika kita yakin bahwa kita akan gagal, kita mungkin kurang berusaha dan akhirnya gagal. Sadarilah bahwa ekspektasi, baik dari diri sendiri maupun orang lain, dapat mempengaruhi hasil. Dengan menetapkan keyakinan positif dan realistis, kita dapat menciptakan hasil yang lebih baik. Menghindari kenyataan atau ostrich effect. Ostrich effect adalah bias kognitif di mana seseorang menghindari informasi yang berpotensi negatif untuk menghindari ketidaknyamanan. Wikipedia mencatat bahwa orang mengubur kepala di pasir dan menjauh dari informasi yang meresahkan, seperti memeriksa kondisi keuangan saat berhutang. Contoh umum adalah investor yang enggan memeriksa portofolionya ketika pasar turun, atau seseorang yang menolak melakukan pemeriksaan kesehatan karena
takut mendapat kabar buruk. Menghindari informasi dapat menimbulkan kerugian lebih besar. Untuk mengatasi ostrich effect, sadari bahwa menghadapi kenyataan sejak dini memungkinkan kita mengambil tindakan yang tepat waktu. Sediakan waktu untuk mengevaluasi situasi secara objektif meskipun tidak nyaman. Efek Barnum atau Barnum Effect. Barnum Effect terjadi ketika seseorang percaya bahwa deskripsi kepribadian yang samar dan umum berlaku khusus untuk mereka. The Decision Lab menjelaskan bahwa Barnum Effect terjadi ketika individu menganggap uraian umum sebagai deskripsi unik tentang dirinya sendiri. Horoskop, ramalan, dan tes kepribadian palsu sering menggunakan pernyataan umum seperti Anda terkadang ekstrovert tapi juga introvert. Karena pernyataan ini bisa berlaku untuk siapa saja, orang cenderung merasa diidentifikasi. Manipulator memanfaatkan efek ini untuk menipu orang melalui pembacaan aura atau nasihat palsu. Untuk melawannya, sadari bahwa banyak deskripsi itu sengaja ambigu dan berlaku bagi banyak orang. Jangan membuat keputusan yang penting berdasarkan informasi yang tidak jelas atau tidak terverifikasi. Efek kebenaran semu, Illusory Truth Effect. Efek kebenaran semu adalah kecenderungan untuk mempercayai informasi palsu setelah mendengarnya berulang-ulang. The Decision Lab menjelaskan bahwa ketika kita mendengar pernyataan yang sama berulang kali, meskipun kita tahu itu salah, kita cenderung menganggapnya benar. Misalnya, iklan yang mengulangi klaim tidak berdasar tentang produk sampai orang mulai percaya, atau propaganda yang mengulang informasi palsu untuk membentuk opini publik. Efek ini berbahaya dalam penyebaran informasi salah. Untuk menghindarinya, pertanyakan klaim yang sering diulang-ulang. Cari sumber terpercaya dan sadari bahwa frekuensi bukanlah bukti kebenaran. Jangan biarkan paparan yang berulang membentuk keyakinan Anda tanpa verifikasi. Dilema palsu atau false dilemma. False dilemma atau false dichotomy adalah kekeliruan logika yang menyajikan dua pilihan seolah-olah hanya ada dua opsi, padahal masih banyak alternatif. Wikipedia menyatakan bahwa false dilemma membatasi pilihan secara salah dan menyederhanakan keputusan dengan mengecualikan opsi lain yang layak. Contoh umum adalah pernyataan, Anda bersama kami atau melawan kami, yang memaksa orang memilih dua kutub, padahal ada kemungkinan posisi tengah. Dalam iklan, perusahaan mungkin mengatakan, pilih produk A atau menyesal, seolah-olah produk lain tidak berguna. Taktik ini menciptakan rasa terdesak. Untuk menghindari dilema palsu, cari pilihan lain dan jangan terjebak dalam kerangka pikir hitam putih. Banyak situasi memiliki lebih dari dua solusi. Kesalahan penjudi atau gambler's fallacy. Gambler's fallacy atau Monte Carlo fallacy adalah keyakinan keliru bahwa jika suatu peristiwa acak terjadi lebih jarang dalam suatu periode, maka kemungkinan ia akan terjadi lebih sering di masa depan atau sebaliknya. Wikipedia menjelaskan bahwa orang percaya hasil sebelumnya mempengaruhi probabilitas peristiwa acak yang sebenarnya independen. Contohnya, seseorang yang melihat roulette menghasilkan warna hitam beberapa kali berturut-turut mungkin yakin warna merah akan muncul berikutnya, padahal setiap putaran tetap memiliki probabilitas yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin berpikir bahwa setelah beberapa kegagalan, keberuntungan pasti datang, lalu mengambil risiko tanpa perhitungan. Untuk melawan fallacy ini, ingatlah bahwa peristiwa acak tidak memiliki memori. Setiap kejadian terpisah dan probabilitasnya tetap. Melawan karena dilarang. Psychological reactance. Reactance adalah reaksi motivasional yang tidak menyenangkan ketika seseorang merasa kebebasan perilakunya terancam. Wikipedia menjelaskan bahwa reactance terjadi ketika individu merasa pilihan respons atau alternatifnya dibatasi, sehingga mendorong mereka untuk menentang atau memulihkan kebebasan. Misalnya, ketika seseorang dilarang melakukan sesuatu, ia justru ingin melakukannya.
Dalam pemasaran, larangan yang berbunyi "dilarang menyentuh" dapat memicu keinginan pelanggan untuk mencoba menyentuhnya. Orang juga bisa menggunakan reverse psychology untuk memanfaatkan reactance ini, misalnya dengan mengatakan, "Jangan merasa perlu membantu," agar target justru membantu. Dengan memahami reactance, kita dapat mengenali ketika keinginan untuk melawan muncul hanya karena merasa dibatasi dan membuat keputusan lebih rasional. Mencari kambing hitam, scapegoating. Mencari kambing hitam atau scapegoating adalah tindakan menyalahkan individu atau kelompok yang tidak bersalah atas masalah yang dialami oleh pihak lain. Simply Psychology menyatakan bahwa scapegoating terjadi ketika kelompok yang mengalami frustrasi menyalahkan kelompok luar untuk melepaskan amarah mereka. Fenomena ini terjadi dalam skala kecil maupun besar. Di tempat kerja, rekan tim mungkin menyalahkan satu orang atas kegagalan proyek. Dalam masyarakat, minoritas sering dijadikan kambing hitam atas masalah ekonomi. Mencari kambing hitam atau scapegoating digunakan untuk mengalihkan perhatian dari penyebab sebenarnya dan mempertahankan hierarki kekuasaan. Untuk melawan, ajukan pertanyaan kritis saat seseorang disalahkan tanpa bukti dan pertimbangkan konteks yang lebih luas. Efek konsensus palsu, false consensus effect. False consensus effect adalah bias kognitif di mana seseorang meyakini bahwa pandangan, nilai, dan perilakunya lebih umum daripada kenyataannya. Wikipedia menjelaskan bahwa orang cenderung memperkirakan bahwa pilihan dan penilaiannya dipandang umum, sehingga meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya, seseorang yang menyukai genre musik tertentu mungkin berasumsi bahwa semua orang merasakan hal yang sama dan menganggap aneh jika ada yang berbeda. Bias ini membuat kita terlalu yakin bahwa pendapat kita mewakili mayoritas. Manipulator dapat menggunakan false consensus untuk menekan perbedaan pendapat dengan mengatakan semua orang juga setuju. Untuk mencegahnya, ingatlah bahwa populasi beragam. Dengarkan sudut pandang berbeda dan hindari asumsi bahwa pendapat Anda adalah norma. Takut rugi atau loss aversion. Loss aversion adalah bias kognitif di mana kerugian dirasakan lebih menyakitkan daripada kegembiraan yang dirasakan dari keuntungan dengan nilai yang sama. The Decision Lab mencatat bahwa dampak emosional dari kehilangan jauh lebih kuat daripada kegembiraan mendapatkan sesuatu. Misalnya, kehilangan Rp100.000 membuat seseorang lebih sedih dibandingkan rasa senang saat mendapatkan Rp100.000. Perusahaan asuransi memanfaatkan loss aversion dengan menekankan risiko kerugian agar konsumen membeli perlindungan. Dalam negosiasi, orang mungkin menolak tawaran menguntungkan karena takut kehilangan apa yang sudah dimiliki. Untuk mengatasi bias ini, sadari bahwa ketakutan kehilangan bisa menuntun pada keputusan konservatif berlebihan. Menimbang keuntungan dan kerugian secara seimbang membantu membuat keputusan yang lebih rasional.